Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang perspektif. Kalau ini mulai menganalisis, mulai berpikir tentang apa dan bagaimana kepahlawanan itu. Perspektif pertama, pahlawan itu termasuk jenis perilaku prososial. Karena nanti ada kebalikannya, antisosial. Antisosial itu orang yang eksklusif, isolatif, egois. Kalau prososial itu orang yang mau berbaur, bergabung di tengah masyarakat dan berkontribusi. Jadi perilaku prososial itu cirinya tadi yang paling jelas empatik. Jadi kita bisa memposisikan diri di posisi orang, kita peduli terhadap hak, perasaan, kesejahteraan orang lain. Jadi tidak egois tadi. Bentuknya membantu, berbagi, menghibur, kerjasama, berkorban untuk orang lain. Ini jenis perilaku prososial namanya. Jadi mengutamakan orang lain, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Mau ngambil minuman penuh, tapi kok yang ngaji banyak, ini apa cukup? Sudahlah saya ngambil setengah saja. Ini prososial namanya. Oke, atau saya sudah ngambil banyak, sudah terlanjur, yang lain kok nggak dapat. Ini terus kalau mau minum ditawar-tawarkan ke yang lain, meskipun basa-basi. Nah, tapi itu kan paling tidak peduli ada yang lain gitu loh, tidak cuek saja. Nah, ini namanya perilaku prososial. Kepahlawanan itu jelas prososial. Tapi jangan lupa, prososial itu ada tipenya juga. Ada tipe proaktif, ada tipe reaktif, ada tipe altruistik. Kalau proaktif, itu kamu peduli dengan yang lain sebenarnya untuk keuntunganmu sendiri. Biar yang lain juga senang padaku, yang lain juga sayang padaku, dan lain sebagainya. Itu namanya proaktif. Yang kedua, reaktif. Kalau reaktif itu kamu melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi sebenarnya itu kebutuhanmu. Kalau yang tadi kebutuhannya orang sih, tapi saya dapat keuntungan dari situ. Keuntungannya sekarang dia jadi manut kalau saya perintah-perintah. Sekarang dia jadi ikut kalau saya nasihati. Ini berarti proaktif. Tapi kalau reaktif, ini kepentinganku. Saya membantu orang-orang kemarin, waktu bakti sosial, itu sebenarnya biam untuk dalam rangka program organisasiku biar jalan. Biar anggarannya terserap misalnya. Ini namanya reaktif. Untuk kebutuhan kita sendiri. Ada juga yang altruis. Kalau altruis itu memang untuk orang lain. Sama sekali aku tidak mikir kepentinganku. Baik. Nah, di teori prososial, tindakan kepahlawanan kita itu sebenarnya ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama, mood boosting. Dia membooster mood kita. Namanya mood boosting effect. Kalau kita bantu orang lain itu kan mood kita jadi tambah. Senang membantu orang itu. Menggembirakan. Kita jadi cerah. Kita membantu orang terus orangnya, wah terima kasih ya mas. Semoga nanti rezekinya lancar, segera ketemu jodohnya, segera. Itu kan moodmu nambah naik itu. Kamu merasa hebat sekali padahal cuma ngasih 2.000. Tapi kan busmu naik, jadi moodmu naik. Tadi baru sedih ketemu orang kok bersyukur pada kita, terima kasih pada kita. Itu kan mood kita jadi tidak bete lagi, jadi naik. Itu mood boosting effect namanya. Yang kedua, social support.
kita sering melakukan kebaikan orang lain, ya masyarakat kita akan jadi teman, akan jadi pendukung, akan jadi orang kita nanti. Itu social support namanya. Kita akan mendapat dukungan sosial. Dan yang ketiga, stress reducing, mengurangi stres. Jadi jangan ragu-ragu melakukan tindakan prososial itu. Kenapa? Menguntungkan untuk kita. Meskipun ini tidak boleh jadi hitungan. Karena kalau jadi hitungan, kita masih proaktif atau reaktif. Dia mood boosting, social support, dan stress reducing. Nah, di teori prososial juga disebut ada situasi-situasi yang biasanya mendorong orang melakukan tindakan prososial. Apa pendorongnya? Yang pertama biasanya takut atau malu dipandang jelek. Atau sebaliknya, ingin dipandang baik. Nah, ini menarik. Misalnya ada orang minta-minta, wah banyak yang lihat ini kalau tidak ngasih, mosok level saya kok tidak ngasih, terus kamu ngasih. Atau lagi Jumatan ada kotak jalan, sebelah sana ngasih, sini ngasih, sini ngasih. Mosok aku sendiri yang tidak ngasih, malu ya sudahlah. Padahal tadi maunya nggak ngasih loh, tapi kok ya malu ya. Yang lain ngasih, ya sudah tak kasih. Nah itu alasan pertama. Ya alhamdulillah loh, kamu kalau nggak terpaksa gitu tidak sodako. Gara-gara kamu malu akhirnya kamu sodako. Kayak ditarik iuran itu loh. Wah ini kita kelompok berlima sih. Yang sini nyumbangnya 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Wah saya sebenarnya tadi pinginnya 10 ribu saja, tapi kok yo yang lain 100 jadi tidak enak. Ya wis 100. Ada enggak di antara kalian yang kalau mau nyumbang lihat dulu yang lain nyumbang berapa? Itu kemungkinan karena alasanmu melakukan kebaikan tadi malu atau takut dipandang jelek orang lain. Jadi kamu tidak mikir kemampuanmu. Padahal kamu mau nyumbang 100. Yang lain cuma 10, 20. Ya sudahlah saya 20 saja. Nah itu motifnya persepsi orang lain. Dan juga tanggapan orang lain. Dan juga jumlah orang yang hadir. Semakin banyak orang yang tahu ya semakin tinggi minatmu untuk dilihat orang, untuk pencitraan. Nah ini situasi-situasi yang mendorong kita untuk melakukan tindakan prososial. Kalau penghambatnya banyak. Saya sebut salah satu, yaitu ada istilah mungkin bahanmu merenung. Namanya bystander effect. Bystander effect itu, orang itu seringkali jadi kurang peduli ketika ada orang lain. Misalnya ya, ada kecelakaan di pinggir jalan. Itu biasanya justru yang nolong sedikit atau malah tidak ada yang nolong. Kenapa? Bystander effect. Semua nunggu, ini kan banyak orang, mestinya ada yang nolong lah. Semua nunggu yang lain yang nolong. Ini namanya bystander effect. Jadi misalnya kamu ada teman, wah ini temanku saya tahu uangnya habis akhir bulan, tidak punya uang. Sudahlah, nanti kan dia kenalannya banyak, mesti adalah yang bantu bukan saya. Wong yo yang lebih akrab temannya juga banyak selain saya. Akhirnya kamu cuek dengan dia, tidak mau peduli. Karena menganggap yang lain mesti yang peduli padanya banyak lah. Ini namanya bystander effect. Jadi kamu kalau bahasa Jawa ini njagake yang lain. Bahasa Indonesia ini njagake itu apa? Mengandalkan yang lain. Itu bystander effect namanya. Ada orang kecelakaan di sebelahmu, biar aja, mesti banyak yang nolong kok, kamu lewat saja. Itu bystander effect. Oke, ini salah satu situasi yang menghalangi kita melakukan kebaikan, kepedulian pada sesama. Kamu nunggu yang lain. Padahal kalau tidak ada yang gerak sama, kalau bahasa agama itu kan kayak fardu kifayah itu loh. Kalau sudah ada yang ke masjid, ya sudah Pak, hukumnya fardu kifayah saja. Terus kamu tidak ke masjid. Semua mikir begitu, akhirnya masjidnya kosong.
Wong fardu kifayah saja, kalau sudah ada yang nandangi kan sudah. Ya akhirnya kosong beneran masjidnya. Itu namanya bystander effect. Kamu menganggap sudah ada yang menyelesaikan yang lain. Baik, jadi heroisme itu berarti pro-sosial, bukan anti-sosial. Teori kedua, perspektif kedua. Tentu saja heroisme, ini istilah tadi bolak-balik disebut ya. Heroisme itu altruistik. Altruistik itu dari kata-kata alter. Alter itu artinya orang lain. Jadi berarti perilaku altruistik itu perbuatan yang orientasinya kebaikan orang lain. Nah, jadi mudahnya altruisme itu perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa peduli diri sendiri. Altruisme tidak sama dengan loyalitas atau kewajiban. Kenapa sih kamu kok membantu orang itu? Wah, undang-undangnya nyuruh saya bantu Ayatnya memaksa saya untuk memberi sedekah misalnya. Cara berpikirmu begitu, ini tidak termasuk altruis. Karena tidak muncul dari keinginanmu sendiri, tapi karena dipaksa oleh kewajiban, oleh loyalitas. Diperintah oleh raja, diperintah oleh pemimpinnya. Lembaga saya mengharuskan saya harus sedekah setiap bulan sekian. Nah, kalau paksaan-paksaan semacam ini pasti bukan altruis. Cirinya altruis itu tadi empatik, social responsibility, tanggung jawab sosial, inisiatif, keinginan sendiri, dan tentu saja rela berkorban. Empatik, social responsibility, inisiatif, dan rela berkorban. Inilah namanya perilaku altruistik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.